Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, salam hangat, salam jumpa dengan podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa rohani. Kali ini telah hadir sosok yang dari sisi usia masih terhitung muda, tetapi kiprahnya di lembaga keagamaan di Kabupaten Gunung Kidul sudah cukup terasa kiprahnya di masyarakat Gunung Kidul. Telah hadir di tengah kita Bapak Dr. Kiai Haji Asrofi M. Hum. Beliau adalah mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Mujahidin. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan senang Pak Yai bisa menyempatkan hadir di podcast Bisaroh ini. Puasa nggih? Ya, insyaallah. Oke. Gini Pak Yai, mohon diceritakan perjalanan pendidikan yang berbasis pesantren panjenengan. Ya. Jadi tahun 2014 malam 1 Syawal ya, saat itu kami bertemu dengan beberapa orang setelah lama mengampu Pondok Pesantren Al-Ikhlas yang hanya bertahan tidak berkembang, itu kemudian berpikir untuk mengembang atau membuat pondok pesantren yang mungkin berkembang, dan itu menjadi tuntutan umat masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu terus terang kan di bidang pesantren sangat ketinggalan kalau dibanding dengan NU. Nah, sementara Muhammadiyah itu punya jargon rujuk ilal Quran dan Sunnah, kembali ke Quran dan Sunnah. Sementara untuk memahami Quran dan Sunnah itu perlu alat, ya bahasa Arab, perlu ilmu nahwu, perlu ilmu sorof, dan perlu menggali Quran dengan seksama. Nah, sampai saat itu kan Muhammadiyah itu dianggap krisis ulama. Nah, makanya kemudian untuk menjawab beberapa tantangan itu, kita kepingin mendirikan pondok pesantren saat itu yang berbasis Muhammadiyah. Kita sudah punya, saat itu ada TK Aba Al-Mujahidin, sudah punya SD Muhammadiyah Al-Mujahidin yang kemudian diprogramkan berbasis pondok pesantren. Nah, kemudian kita berpikir, kan usia yang paling krusial untuk penentuan kesolehan anak itu malah usia SLTP ke atas. Nah, makanya kita saat itu kemudian udah kita bikin pondok pesantren dengan basis anak-anak SLTP, anak-anak sanawiyah. Maka ya saat itu kita kemas mendirikan SMP Muhammadiyah Mujahidin sekaligus sebagai santri pondok pesantren Muhammadiyah Al-Mujahidin. Nah, itu kita sejak 2014. Ya. Walaupun sebenarnya perizinannya sendiri itu sudah kita urus sejak tahun 2013. Ya. Jadi semula 2013 itu menempat di SD Mujahidin di Gadung Sari. Nah, kemudian 2014 itu finalisasi untuk di mana. Nah, itu kemudian pilihannya di Pedukuhan Bandung, Desa Bandung,
Kecamatan Pelayan yang sekolahnya kemudian di Logandeng. Oh, Iya. gitu nggih. Iya. Kemudian jumlah santri sampai saat Jumlah ini. santri saat ini itu semuanya 700 santri. Nggih. Nah, Putra-putri putra-putri ya. ya, yang 700 itu yang mukim 547. Nah, itu yang sisanya sisanya itu kalong. Jadi kita punya santri mukim itu 547 saat ini. Nggih. Ya. Menarik ini bahwa tadi disampaikan untuk menjawab krisis ulama yang dihadapi. Selanjutnya untuk menjawab krisis ulama itu kemudian tentu dirumuskan dalam sebuah visi yang ingin dicapai. Apa ya visi pesantren Al-Mujahidin? Dulu kita membuat visinya itu sederhana saja. Jadi membangun kesalehan dan membangun kecerdasan. Jadi cerdas dan soleh itu adalah sifat para ulama. Jadi kita visi misinya hanya sederhana saja, membangun kecerdasan dan kesalehan. Nah, itu bagi masyarakat Gunung Kidul, utamanya marga Muhammadiyah begitu. Oke. Ya. Untuk mewujudkan visi itu kemudian kan dikolaborasikan antara pendidikan berbasis kurikulum nasional, kemudian kurikulum pesantren. Di mana itu titik kolaborasi dua hal itu? Iya, jadi untuk anak-anak sekolah, ya kan ini kan dalam konteks ketika santri itu berada di pesantren. Sekolah itu pakai kurikulum pendidikan di dinas pendidikan. Kemudian di sela-sela di sekolah itu kemudian diajarkan kurikulum berbasis pesantren. Nah, nanti pulang ke asrama, ya kan kalau pagi berada di kelas, nah balik ke asrama itu kemudian murni diberi pelajaran di pondok pesantren. Ya, mulai dari lughah, fikih, tarikh, kemudian nahwu dan shorof maupun tahfidzul Quran. Gitu. Secara institusi kelembagaan itu memang lembaga yang berbeda ya. Iya, lembaga. Tetapi dua lembaga ini saling berkolaborasi untuk mencetak tadi itu. Jadi ketepatan saya itu mudir, direktur kiai, kemudian dibantu oleh beberapa badal kiai yang mengasuh di asrama masing-masing. Nah, kemudian salah satu badal itu kepala-kepala sekolah. Oh gitu. Iya, kepala-kepala sekolah ini untuk mengkolaborasikan antara kurikulum pesantren dengan kurikulum sekolah. Nah, itu yang kemudian kadang-kadang terintegrasi, kadang-kadang mandiri. Jadi interkoneksi. Jadi perjalanannya ya kita memakai istilah integrasinya dari sisi kurikulum, kemudian nanti kadang-kadang interkoneksi saja. Nah, yang itu kita pahami sebagai kolaborasi. Meskipun pesantren Mujahidin ini ya cukup baru lah artinya itu, tentu sudah menorehkan beberapa prestasi. Mungkin bisa diungkap di sini prestasi. Gini, kalau prestasi dari sisi santri itu kita punya prestasi yang agak banyak, ya sampai internasional ya. Jadi prestasi, tapi dari sisi ipteknya, dari sisi ipteknya. Nah, dari sisi kepesantrenannya, misalnya musabaqah tilawatil kutub, atau musabaqah qiraatil kutub, kemudian musabaqah tilawatil Quran, itu ya ada partisipasi di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tapi belum sampai nasional. Tapi kalau yang santri dari aspek
akademik, itu akademik di bidang ilmu pengetahuan itu sudah sampai tataran internasional yang jumlahnya puluhan ya. Kalau yang nasional itu ratusan sudah. Oh, iya. Masya Allah. Ya. Ini dari sisi ustadz ya, dari sisi guru itu kita cukup bangga karena di pesantren ini dan sekolah sekaligus itu kita sudah menerapkan digitalisasi pendidikan termasuk di pesantrennya. Nah itu kemudian guru-guru kita itu inovasi pendidikan, inovasinya itu malah dari sisi ini sangat bagus berprestasi. Iya. Meskipun prestasi sudah skala internasional, tapi apa ya, mungkin masih adakah sesuatu yang pengen diwujudkan di pesantren Al-Mujahidin gini, ini? jadi kalau itu aspek impactnya tapi dari aspek untuk menjawab krisis ulama di Gunung Kidul di Muhammadiyah gitu ya. Kalau kita di Muhammadiyah kan masih serasa krisis ulama. Mohon maaf ini otokritik ya. Otokritik itu wong kepinginnya itu kembali ke Quran Sunnah. Ya kan itu ideal. Iya. Tetapi belum tertopang oleh alat yang seharusnya digunakan untuk memahami Quran dan Sunnah gitu. Nah itu kan yang kemudian kita rada isin. Nah rada isin wong katanya rujuk ilal Quran wa Sunnah, engko nek baca Quran, memahami Quran itu tidak sesuai yang paling ketara. Itu tidak sesuai kaidah tajwid, baca kitab tidak sesuai kaidah nahwiyah dan sorfiyah. Itu kan yo diguyu dengan oleh teman-teman ya, misalnya kalau di teman-teman NU kan misalnya kan urusan pondok pesantren. Kalau punya ulama ya ulama banyak gitu kan. Nah, itu padahal ya sana kalau prinsipnya kan yang mengikuti imam. Nah, ittiba saja ulamanya banyak, kok ini yang semangatnya membuka pintu ijtihad kurang. Nah, itu dengan kondisi seperti itu kita kepengin menjawab persoalan internal warga Muhammadiyah yang memang perlu dipacu untuk memahami alat-alat untuk memahami agama ini. Nah, itu supaya alimnya itu dalam berbagai bidang, tidak di aspek teknologi saja, tapi agamanya itu juga dipacu. Nah, ini yang kami masih terus berbenah sambil belajar untuk mengkondisikan pesantren ini semakin baik di tataran ini. Gitu. Saya bisa merasakan kerinduannya, kemudian semangatnya untuk menghadirkan tadi itu sebagai jawaban dari jargon kembali ke Quran dan Sunnah. Pak Yai, ini mungkin pertanyaan yang sifatnya partisipasi lembaga terkait. Harapan panjenengan selaku mudir di pesantren Al-Mujahidin terhadap pihak-pihak terkait, ya bisa pemerintah, bisa Kementerian Agama. Iya, gini. Jadi kalau ketepatan kami ini dalam pesantren Al-Mujahidin ini selama ini juga selain kami berkembang berjalan agak cepat, itu ternyata juga sudah dipercepat oleh pemerintah. Ya dalam hal ini Kementerian Agama itu juga mempercepat. Contohnya beberapa fasilitasi untuk inkubasi pesantren, kami juga sudah dibantu. Yang kemudian untuk sanitasi itu juga sudah dibantu. Nah, kemudian dari sisi yang lain ini kalau BOP kita juga pernah dibantu untuk bantuan pondok pesantren. Nah, itu sangat bermanfaat untuk mempercepat laju perkembangan pondok pesantren. Nah, itu saya kira baik pemerintah daerah maupun Kementerian Agama
itu kami harapkan juga tetap saja memfasilitasi pondok pesantren yang besar, walaupun ternyata kalau kami ketika mengelola pesantren yang kecil itu bayangan kami itu kalau besar itu mandiri gitu. Tapi ternyata setelah tahu gitu ternyata juga energi yang diperlukan juga besar. Nah, itu saya kira fasilitasi dari pemerintah itu tetap diharapkan. Nah, pembinaan itu juga tetap diharapkan. Nah, kalau yang menurut kami itu yang sifatnya evaluasi seperti kalau di dunia sekolah itu semacam akreditasi dan lain-lain, itu menurut kami perlu ditunda dulu. Iya, jadi karena apa? Yang sifatnya administratif seperti ini, dunia pesantren itu masih terlalu baru, undang-undang pesantrennya juga masih terlalu baru, rasanya itu tidak terjebak kepada sesuatu yang sifatnya administratif, nanti tidak jadi ya itu harapan kami jadi pondok pesantren itu kalau menurut kami itu jangan terlalu administratif. Jadi malah seperti yang dikembangkan oleh pemerintah sekarang, kurikulum merdeka, itu artinya pesantren memang perlu diberi independensi dan kurikulumnya, tata kelolanya itu kalau diserahkan pada kiai, pada mudir itu tampaknya bisa lebih merdeka, lebih independen dan itu bisa berkembang. Iya, sekalipun pondok pesantren juga tidak boleh jumawa kemudian kepengen bebas, itu juga bukan enggak ya, tapi kita tetap patuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai NKRI itu tetap kita anukan. Nah, ini lagian gini, kami mengulang-ulang jargon kembali ke Quran Sunnah itu perlu alat itu kan supaya ada titik temulah dengan ada titik temu dengan teman-teman organisasi lain, lembaga keagamaan yang lain, taruhlah dengan NU itu kalau referensinya sama itu nanti harmoninya juga akan memperkuat bingkai kebangsaannya gitu, sehingga supaya istilahnya itu dengan referensi yang sama. Kita kan sering bernostalgia antara Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan, antara Din Samsudin dengan Hasyim Musyadi. Nah, kita berromantisme dengan Kiai Haji Ahmad Asyhar Bashir gitu. Nah, itu harapan kami ya dari Gunung Kidul itu nanti sekalipun dimulai dari skala lokal itu ada referensi yang sama. Toh kalau ada pendapat yang berbeda itu bisa saling memahami gitu. Ya, ini mudah-mudahan harapan besar ini pelan tapi pasti mudah-mudahan terwujud. Ya, amin. Mengakhiri bincang-bincang ini, pesan dan harapan kepada warga masyarakat secara umum maupun warga Muhammadiyah secara khusus. Ya, harapan kami terhadap generasi muda Muhammadiyah, generasi penerus Muhammadiyah itu saya berharap sama seperti prinsip-prinsipnya, yaitu salah satunya itu sedikit bicara banyak bekerja, atau maksudnya itu kowar-kowarnya itu sedikit, tetapi langkah yang perlu ditempuh untuk mewujudkan kemaslahatan itu terus dilakukan. Jadi saya kira jargonnya itu rodok didonkan, tetapi semangat untuk belajarnya, belajar agama itu dinaikkan. Nah, itu supaya orang itu istilahnya itu isi ya, ora growong. Nah, itu jadi bukan mentes lah. Ya, jadi mentes, mentes itu. Jadi harapkan generasi Muhammadiyah kami harapkan
kita mohon maaf ya, teman-teman taruhlah kan NU itu dari sisi pesantren sudah mapan. Nah mereka kemudian merasa ketinggalan di sekolah, itu kemudian mengejar sekolah. Nah Muhammadiyah itu sudah maju di sekolah, tapi belum maju di pesantren. Harapan kami, nah itu juga sama seperti yang dilakukan oleh teman NU itu, maju pesantrennya setelah maju sekolahnya, sehingga ada di situ ada pertautan, ada titik temu gitu. Nah, dengan begitu membangun masyarakat yang visi kami soleh dan cerdas itu segera terwujud gitu. Oke, terima kasih. Sahabat religi Gunung Kidul, demikian tadi bincang-bincang dialog kita dengan tokoh kita yang selalu semangat dan berapi-api meskipun puasa demi kemajuan umat. Sampai jumpa dalam acara podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.